Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz pada hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz selalu sehat dan selalu diberi kekuatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Ustadz, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan 9 akhlak utama. Anak-anak Ustadz masih ingatkan dengan 9 akhlak utama? Yang pertama itu apa nak? Yang pertama itu ada jujur, disiplin, tanggung jawab, bersih, peduli, bersaudara, santun, kreatif, semangat. Baiklah anak-anak Ustadz, isi materi kita pada hari ini yang pertama itu mengimani keberadaan Allah, yang kedua membuktikan iman kepada Allah, yang ketiga bukti-bukti kebesaran Allah, yang keempat mengimani Rasul Allah. Baiklah anak-anak Ustadz, mengimani Allah dan Rasulnya. Coba anak-anak Ustadz sebutkan rukun iman. Apakah anak-anak Ustadz sudah mengetahuinya? Rukun iman ada 6. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Artinya kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Meskipun kita tidak dapat melihat Allah, kita harus mempercayai keberadaan Allah. Marilah kita mengamati lingkungan sekitar kita untuk meyakini keberadaan Allah. Coba kalian sebutkan lingkungan sekitar kalian yang dapat menunjukkan bahwa Allah itu ada. Diskusikan dengan teman kalian apa saja yang dapat kalian sebutkan, kemudian diterangkan. Nah, yang pertama itu ada mengimani keberadaan Allah. Tuhan yang Maha Esa, artinya hanya Allah, Tuhan yang ada di alam ini. Semua makhluk tunduk kepada Allah. Allah adalah tempat kita menyembah dan tempat memohon sesuatu. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah lah yang berkuasa mengatur alam semesta beserta isinya. Kekuasaan Allah tidak ada yang menandinginya. Adanya musim kemarau, musim hujan, angin berhembus, air mengalir, dan ombak di laut, semua diatur oleh Allah sebagai penciptanya. Nah, anak-anak Ustadz, lanjut poin yang B, membuktikan iman kepada Allah. Yang pertama itu menyembah Allah semata. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Itu namanya syirik. Perbuatan syirik termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Semua ibadah kita harus ditujukan kepada Allah. Ketika melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan baca Al-Quran, kita harus berniat karena Allah. Melaksanakan ibadah harus dengan ikhlas, tidak boleh dengan niat riya atau pamer. Jika beribadah bukan karena Allah, kita akan celaka atau ibadah kita akan sia-sia. Lanjut, berdoa kepada Allah semata. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Jika menginginkan sesuatu, kita harus memohon kepada Allah. Umat Islam dilarang berdoa kepada selain Allah. Misalnya berdoa kepada pohon besar, gunung, matahari, arwah nenek moyang, dan sebagainya. Perbuatan semacam itu dilarang karena itu termasuk perbuatan yang syirik. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang dapat mengabulkan doa makhluknya. Allah lah yang memberikan kenikmatan kepada manusia seperti kekayaan, kesehatan, kepandaian, dan sebagainya. Semua itu berasal dari Allah dan bukan dari makhluk Allah. Oleh karena itu kita harus rajin berdoa kepada Allah agar cita-cita kita bisa terkabulkan. Lanjut, menjaga kelestarian lingkungan. Selain menciptakan manusia, Allah juga menciptakan makhluk lain dan alam semesta.
Alam semesta ini diciptakan Allah untuk dipelihara oleh manusia. Manusia dapat memanfaatkan alam semesta beserta isinya untuk diambil manfaatnya. Misalnya, hewan dapat dimanfaatkan untuk konsumsi daging dan membantu pekerjaan manusia. Tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk membuat rumah sebagai sayuran atau kebutuhan lain. Manusia dilarang merusak lingkungan seperti menebang hutan sembarangan, membuang sampah di sungai, melakukan pencemaran dan sebagainya. Jika manusia merusak alam, maka akan terjadi bencana alam. Allah menciptakan alam ini dengan teratur. Jika kita merusak lingkungan, berarti kita merusak keteraturan itu. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan merusak lingkungan yang diciptakan Allah secara teratur. Lanjut, bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adanya makhluk. Makhluk itu dibagi dua, Nak. Yang pertama itu ada makhluk hidup di alam nyata dan makhluk hidup yang ada di alam gaib. Makhluk hidup yang ada di alam nyata seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan makhluk hidup yang ada di alam gaib itu adalah seperti malaikat dan jin. Makhluk artinya itu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Adanya makhluk berarti adanya yang menciptakan. Penciptanya itu siapa? Penciptanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, adanya makhluk hidup menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hukum sebab akibat atau hukum sunnatullah. Baik anak-anak Ustadz, lanjut kedua penjelasan di dalam Al-Qur'an. Allah juga menjelaskan keberadaannya melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah itu ada. Allah adalah Tuhan yang maha pencipta, maha kuasa, maha mengetahui, maha melihat dan maha sebagainya. Keberadaan Al-Quran sendiri menunjukkan adanya Allah, karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hasyr ayat 23 yang berbunyi, Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Di situ artinya dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan dan maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Lanjut, bukti yang ketiga yaitu keteraturan di alam semesta. Alam semesta dengan seluruh isinya termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang bergerak dengan sangat teratur. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur. Siapakah yang mengaturnya itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah matahari. Setiap pagi matahari terbit dan sore hari ia mulai berangsur-angsur terbenam. Siapakah yang mampu menjalankan matahari setiap harinya? Demikian juga dengan bulan, setiap malam ia muncul dan hilang di pagi hari. Adakah makhluk yang mampu mengaturnya? Pasti tidak ada, kan? Yang mampu mengaturnya itu siapa, Nak? Yang mampu mengaturnya itu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin matahari dan bulan berjalan dengan sendiri-sendirinya. Allah yang maha mengatur. Itu semua bukti bahwa Allah itu ada. Lanjut, mengimani Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah itu berarti meyakini bahwa Allah itu mengutus para rasul ke dunia. Mereka diutus untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Wahyu tersebut berisi ajaran-ajaran yang menjadi pedoman hidup manusia.
siapa yang mengikuti ajaran para rasul, hidupnya akan bahagia. Akan tetapi siapa yang menolak ajaran para rasul, hidupnya akan menderita. Bagaimana cara kita beriman kepada para rasul? Beriman kepada para rasul itu dilakukan dengan cara mematuhi dan menaati seluruh ajaran Rasulullah atau ajaran Rasul. Nah, lanjut. Patuh dan taat berarti melaksanakan sesuatu yang diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajarannya berupa perintah seperti sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Qur'an, bersedekah dan berbuat baik kepada orang tua. Ajaran yang berupa larangan misalnya mencuri, durhaka kepada orang tua, berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan dan berkelahi. Mengapa kita harus beriman kepada Rasul Allah? Para Rasul adalah manusia pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang yang hebat karena kecerdasan akalnya, kesalehannya pribadinya, dan kemuliaan akhlaknya. Para Rasul adalah teladan bagi umat manusia. Setiap manusia yang mengikuti dan meneladani para Rasul akan selamat hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Mengikuti ajaran Rasul berarti mengikuti ajaran Allah, karena yang disampaikan Rasul berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia yang menolak ajaran Rasul akan mendapatkan musibah dan derita di dalam hidupnya. Di akhirat kelak ia akan mendapatkan siksaan di neraka. Telah banyak bukti akibat durhaka kepada para rasul, seperti umat Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan bencana banjir bandang karena menolak ajarannya. Baiklah anak-anak Ustadz, dengan penjelasan Ustadz ini mudah-mudahan bisa diambil pembelajaran yang bermanfaat dari materi Ustadz tersebut. Dan jangan lupa manfaatkan waktu anak-anak Ustadz dengan hal-hal yang bermanfaat. Baiklah, untuk evaluasinya menyusul nak ya. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.